Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, sadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahlika wa nunazzil minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lima fis sudur walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan selaku DKM Masjid Jami Abdul Aziz dan seluruh pengurusnya, juga para asatidah, para ustazah, para guru, para tokoh terkemuka, para orang tua, ibu-ibu yang hadir di majelis taklim Rabu pagi ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu saja namanya karena memang belum kenal. Apalagi yang ibu-ibu semuanya yang sudah istiqomah hadir di majelis taklim, ya sebutkan satu persatu, namun insya Allah semuanya kita senantiasa akan mendapatkan pahala yang berlipat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari menjelang siang ini kita berada di tempat yang mulia dalam melaksanakan amalan yang mulia, dan juga mudah-mudahan kita dimuliakan oleh yang maha mulia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur padanya. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat utama dari beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak saja dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali ta'lim kita dengan bacaan umul kitab surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan surah Al-Fatihah segala hajat keinginan kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tilkan wa sallallahu alaihi hadal kitab. Asyhadu jinnata bihim maghfirna wa lahum wa satarubana wa yubahum wa ja'al jannata wa hum asfahum min syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa barakati fid dharain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para ustazah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi artinya mencari ilmu, kalau bahasa kitanya ngaji. Ini satu amalan yang luar biasa yang disukai oleh Allah dan Rasulullah, dan menjadi penyempurna segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberkahan, keutamaan bagi orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu, rajin datang ke majelis ilmu, Allah berikan beberapa kemuliaan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa inda alimin sa'atain wa sami'a minhu kalimatain wa akala minhu luqmatain wa masamahu khutwatain a'tallahu ta'ala jannatain wisudun ya marratain." Tahu artinya, Bu? Kayaknya udah paham nih.
Kata Nabi, barang siapa yang duduk beserta seorang alim, orang yang berilmu 2 jam. Udah 2 jam belum ini? Udah ya? Oh, alhamdulillah kalau udah. Duduk beserta seorang alim 2 jam. Ini kalau alimnya banyak lebih mantap lagi. Kemudian mendengarkan 2 kalimat dari seorang alim tadi. 2 kalimat itu ilmu, kalimat thayyibah, kalamullah, 2 kalimat saja. Kemudian makan bersamanya 2 suap. Makan enggak? Belum. Kalau ada makanan, makan berserta seorang alim tadi 2 suap. Kalau tidak makanan, minuman tadi. Kalau minum udah banyak ya. Alhamdulillah tuh. 2 suap atau 2 tegukan, kemudian berjalan bersamanya 2 langkah, Allah akan anugerahkan kepadanya 2 surga. Yang satu surganya itu luasnya 2 kali lipat dunia. Kayak apa kayaknya gitu. Satu surga aja luasnya kayak apa, 2 kali lipat dunia. Tapi bagi orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu, duduk dengan seorang alim mendengarkan perkataannya, kemudian kalau ada makanan, makan bersamanya, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, man shallata ma'a jamaah, barang siapa yang sholat, khususnya sholat fardu yang 5 waktu, dilaksanakan secara berjamaah, wa jalasa fi halqatil ilmi, kemudian duduk di majelis ilmu seperti ini. Kita semua sudah melaksanakan sholat 5 waktu, tadi mungkin subuh, kalau berjamaah yang lebih utama. Kemudian kita datang ke sini untuk duduk di majelis ilmu, di halaqah ilmu, wa sami'a minhu kalamullah, dan mendengarkan di dalam majelis ilmu kalamullah, ilmu-ilmu, hikmah-hikmah, wa amila bihi, dan kita amalkan ketika kita sudah mendengarkan, ketika kita sudah mendapatkan ilmu dari halaqah ilmu tadi, dari majelis ilmu, dari seorang alim, kita dapatkan ilmu kemudian kita amalkan, atahullahu ta'ala sittata asya, Allah akan anugerahkan, Allah akan berikan 6 macam hal. Tapi syaratnya tadi, sholatnya berjamaah, kemudian rajin datang di majelis ilmu. Setelah datang majelis ilmu, mendengarkan ilmu, kemudian ilmunya itu diamalkan, Allah akan anugerahkan 6 macam hal ini. Apa yang pertama? Yang pertama, arizqu minal halal, Allah akan anugerahkan rizki yang halal. Mau nggak Bu, rizki yang halal? Maulah, jangan yang halal, yang haram aja susah kata orang ya. Ini yang halal. Dan kita jangan menganggap rizki itu hanya berupa materi. Jangan menganggap rizki itu berupa uang. Rizki itu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa kebaikan, berupa suatu yang manfaat untuk kita, itu rizki namanya. Kita kadang menganggap nggak punya uang, nggak punya rizki. Betul nggak? Sering seperti itu. Lagi punya rizki nih, lagi punya uang. Padahal itu rizki dari Allah numpuk di dalam diri kita. Kita sehat, rizki bukan? Rizki Bu. Berapa banyak hari ini, saat ini kita lihat di rumah sakit yang terdekat mana di sini? Kosong nggak itu rumah sakit? Penuh. Karena kesehatannya sedang diambil. Kita sehat ini merupakan rizki yang harus kita syukuri. Kita bisa berjalan, rizki bukan? Kita punya keluarga yang baik, tentram, rizki bukan? Punya anak yang nurut, rizki bukan? Punya suami yang baik, yang tidak pelit, rizki bukan? Punya istri yang taat, rizki bukan? Itu rizki semuanya dari Allah. Sesuatu yang bermanfaat, yang baik datangnya dari Allah, itu rizki. Makanya ini sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang ini ketika dia senantiasa selalu sholat berjamaah dan istiqomah duduk di majelis ilmu, kemudian dia amalkan ilmu itu. Pertama, Allah akan berikan rizki yang halal. Tidak mudah Bu. Rizki yang halal tidak mudah. Yang haram aja susah katanya nyarinya, apalagi yang halal. Ini halal, bukan hanya uang di situ, bukan hanya harta, bukan hanya kesehatan, semua yang ada di dalam diri kita, semua yang ada di dunia yang bermanfaat untuk kita itu rizki. Tidur nyenyak rizki. Yang kedua apa? Wayanju min adabil qabri. Yang kedua,
Allah akan selamatkan dari siksa kubur. Siksa kubur itu ada, Bu. Semua orang ingin terbebas dari siksa kubur. Bahkan seorang ulama mengatakan ketika seorang mayit didatangi mungkar dan nakir, kemudian amalannya buruk, dia mendapatkan siksa kubur, stres, frustasi sampai berkata, wahai mungkar dan nakir, kalau begini caranya, cepatlah aku masukkan ke dalam neraka, aku tidak sanggup lagi di dalam kubur. Dia kira di neraka itu lebih enteng siksaannya. Udah cepetan aja dah ke neraka daripada siksa gini. Padahal siksa kubur baru mukadimah, belum ada apa-apanya. Di dalam neraka lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena dia sudah tidak kuat di dalam kubur siksaannya itu. Padahal nanti ke dalam neraka itu lebih dahsyat lagi. Makanya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas dari siksa kubur. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri. Itu kan kita sering doa itu. Kita berlindung kepada Allah agar kita terbebas dari azab. Enggak enak, Bu. Azab kubur. Udah sempit disiksa lagi. Kalau ada yang mendapatkan nikmat kubur luar biasa. Walaupun kuburan itu 2 kali 1 sempit, kalau orang yang mendapatkan nikmat kubur itu luasnya seperti istana. Luas. Terlihat oleh manusia itu sempit, ternyata dalam luas. Dan mereka bermacam-macam dikasih nikmat kubur itu. Ada yang dikasih nikmatnya tidur. Ketika meninggal tidur. Pas dibangunkan dari kiamat, seolah-olah baru tidur baru bangunin. Gimana rasanya? Lagi enak-enak tidur bangunin. Gak enak ya? Itu ada yang nikmat seperti itu. Ada yang dikasih nikmatnya luar biasa seperti ada dalam hotel. Ada yang melayani. Kasurnya empuk, tempatnya indah. Seperti gambaran di surga. Allahumma ja'al kubrahu rodotan min riyadil jannah. Itu yang kita harapkan agar kita mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur itu seperti taman-taman surga. Belum ke surganya belum. Baru di tamannya aja, baru mukadimah kenikmatan itu luar biasa, apalagi di surganya. Nah, itu yang kita harapkan. Yang ketiga, wayuti kitabahu biyaminihi. Allah akan berikan buku catatan amalnya nanti di akhirat dengan tangan kanannya. Kan manusia ketika terjadi kiamat akan dibangkitkan, yaumul ba'ats namanya. Dari mulai pertama sampai manusia terakhir semuanya akan dibangkitkan, kemudian mereka digiring, dikumpulkan dalam satu tempat. Satu ulama mengatakan namanya padang mahsyar. Nah, disitulah mereka akan menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak sebentar menunggunya. Ada yang sudah jenuh, ada yang stres, ada yang pokoknya macam-macam keluh kesah mereka. Setelah itu mereka akan melewati yaumul mizan, hari timbangan amal perbuatannya. Kemudian yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, setelah itu mereka akan menerima buku catatan amal, tergantung masing-masing. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Kalau yang menerima tangan kanannya itu tanda dia akan masuk ke dalam surga dengan tangan kanan, baik, tanda orang bahagia. Kalau dengan tangan kiri, tanda dia akan celaka masuk ke dalam neraka. Nah, ketika orang ini menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, insya Allah dia akan termasuk orang yang akan bahagia masuk ke dalam surga. Nah, kan dari situ manusia nanti akan menuju surga melewati jembatan yang dikenal dengan Shiratal Mustaqim. Itu perjalanannya kata ulama 3000 tahun, Bu. Naiknya 3000 tahun, nanjaknya. Turunnya 3000 tahun, datanya 3000 tahun, 1000 tahun, 1000 jadi 3000 tahun. Itu perjalanan yang normal. Tapi di situ bermacam-macam manusia melewatinya. Ada yang paling cepat kal barqil khatib seperti kilat yang menyambar. Ketika terjadi kiamat dia langsung seret ada di pintu surga. Ada yang berjalan dengan kaki, ada dengan ngesot, ada yang lari, ada dengan kendaraan. Kurban di antaranya tuh. Jadi kendaraan kita ketika melewati jembatan itu. Tergantung kita nanti amal perbuatan di dunia. Mau yang pakai mana? Mau jalan kaki atau kendaraan? Nah, ini ada yang lebih hebat. Yang keempat kata Allah, orang yang senantiasa salat berjamaah kemudian duduk majelis ilmu kemudian mendengarkan dan mengamalkan ilmunya,
Yang keempat, wa yamuru ala sirati kal barqil khatib, dia akan melewati jembatan itu menuju surga seperti kilat yang menyambar. Itu yang kita harapkan, cepat kilat. Pesawat juga kalah itu. Orang-orang sedang sibuk ngurusin dirinya, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang ini sudah ada pintu surga, sudah ngetuk-ngetuk surga, tok tok tok, tolong buka, tolong buka. Orang sedang bersusah payah. Enak gak seperti itu? Yang kelima, wa yasurman nabiyyin. Yang kelima, akan dikumpulkan dengan para nabi. Dikumpulkan dengan para nabi, kira-kira enak gak itu? Para nabi dan rasul. Kalau kita dikumpulkan dengan para nabi, berarti bertetangga hidupnya dengan para nabi. Jangankan nabi, di dunia aja kita bertetangga dengan pejabat. Kayaknya enak banget tuh, membanggakan diri. Kita bertetangga dengan gubernur, dengan presiden. Ya itu dekat rumah saya dia, padahal jarang ngobrol dia, lewatin doang, tapi bangga kan? Lah itu tetangga saya, dia tetangga saya. Ini mah dengan para nabi dan bisa bercengkrama dengan para nabi, sungguh indah luar biasa. Ketika kita dikumpulkan dengan para nabi, otomatis tempatnya adalah di surga, pasti itu penuh dengan kenikmatan. Yang keenam, Allah akan anugerahkan, Allah akan bangunkan untuknya, wa banallahu lahu baitan fil jannah min yakutatin hamro'a lahu arba'una baban. Akan diberikan satu bangunan rumah di surga untuknya yang terbuat dari intan yakut yang berwarna merah. Bangunan rumah terbuat dari intan yakut, bukan dari bata merah, bukan dari hebel. Ini mah dari intan. Intan itu permata berlian yang luar biasa, harganya lebih mahal daripada emas. Di dunia saya belum lihat tuh ada rumah terbuat dari itu. Enggak ada, dari emas saja jarang ya. Ini dari intan yakut yang berwarna merah, lahu arbauna baban, dan rumah itu mempunyai 40 pintu. Rumah 40 pintu segede apa rumahnya? Ada nggak yang punya rumah pintunya 40? Ini masjid aja berapa? 1, 2, 3, 4, 6. Ini juga deket-deket jaraknya tuh. 40 kayak apa gedenya? Satu kampung kali itu. Itu nanti akan diberikan oleh Allah di surga dan penuh dengan perhiasan dinding-dindingnya itu. Bagi siapa itu? Bagi orang tadi yang senantiasa selalu sholat berjamaah, kemudian sering duduk di majelis ilmu dan dia amalkan ilmu yang sudah dapat majelis ilmu itu, dan Allah anugerahkan 6 macam hal tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya. Amin ya Allah. Coba alamin. Baik para ustadzah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya prolog tentang keutamaan mencari ilmu. Saya di sini insyaallah akan menjelaskan sedikit, mudah-mudahan manfaatnya, tentang niat dalam mencari ilmu. Mencari ilmu atau ngaji bahasa kitanya, kan ada niatnya Bu. Ibu datangnya ngaji ke sini niatnya apa? Niatnya apa? Ngaji. Iya, ngaji niatnya apa? Ya ngaji. Kan ada yang niatnya karena nggak enak sama tetangga, karena nggak enak sama ustazah, dibilangin dulu lewat WA, nggak enak nih sama mertua. Niatnya harus lurus dulu agar hasilnya juga sesuai harapan, hasilnya memuaskan. Jadi niatnya harus dilurusin dulu. Niat datang ke pengajian, niat mencari itu apa sih yang pertama? Ada beberapa niat. Niat itu apa? Sebelumnya kita tanya dulu. Niat itu apa sih? Niat itu adalah keinginan. Niat itu keinginan, ingin melakukan sesuatu dan bertekad mengerjakannya. Itu niat secara bahasa. Dan para ulama banyak memakai penjelasan secara bahasa ini. Jadi bermaksud ingin melakukan sesuatu dan bertekad melakukannya langsung, itu namanya niat. Kalau di dalam kitab Sabilun Najah kan jelas ya, qasdus syai'i muqtaronan bi
lihi wa mahalluha fil qalbi, itu namanya niat. Bermaksud melakukan sesuatu dan dibarengi dengan mengerjakannya langsung itu namanya niat. Ibu pengen ke pasar, saya niat pengen ke pasar, langsung mengerjakan, itu namanya niat. Saya pengen puasa tapi langsung puasanya, saya niat mau sholat, langsung sholatnya dikerjakan, itu namanya niat. Kalau keinginan tapi tidak langsung dilakukan, itu niat bukan? Saya ingin punya mobil, niat saya pengen punya mobil, atau niat saya pengen beli mobil, tapi ibu nggak langsung beli mobil, niat bukan itu? Hah? Tapi ngomongnya niat kan? Niat mah ada niat saya pengen beli mobil, tapi langsung dilakukan nggak? Banyak kan enggak, termasuk saya, karena orang nggak ada duitnya. Niat saya pengen punya mobil ini. Iya, kayak umroh kan, haji, umrah haji ya, udah niat mah, tapi nggak langsung berangkat, itu disebut niat bukan? Nah, itu bukan, itu namanya kalau dalam bahasa agama namanya azam. Azam itu apa? Nah, keinginan tapi tidak langsung dilakukan, planning, rencana itu. Pengen doang, kemampuannya belum ada. Ibu mau umroh? Iya pengen sih, niat mah ada. Berarti namanya azam sebenarnya itu. Kalau niat itu tadi muktaronan lihi, jadi langsung dikerjakan. Seperti sholat, kita niat langsung sholat. Puasa niat langsung puasa, siangnya itu paginya itu. Saya niat makan langsung makan. Itu namanya niat. Fungsi niat untuk apa? Kenapa kita harus niat? Nah ini penting. Niat itu fungsinya diantara adalah untuk membedakan amal ibadah yang satu dengan amal ibadah yang lain, atau membedakan amal ibadah dengan kebiasaan atau adat. Itu kan nanti ada pahala atau tidak. Amal ibadah yang satu dengan ibadah yang lain itu dibedakan dengan niat. Benar nggak? Contoh, sholat dengan puasa beda niatnya. Kemudian mandi, cuci muka, kalau kita niat wudu berarti kerjanya wudu. Kalau kita nggak niat wudu, padahal kerjanya sama pokoknya, cuci muka juga, tangan juga, kira-kira dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala karena tidak diniatkan untuk wudu, mandi biasa. Nah itu membedakan. Kemudian membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kebiasaan kita itu tidur, kebiasaan kita itu makan, manusia itu. Tapi kalau niatnya ada, itu beda lagi pahalanya. Makanya itu membedakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sumalabudalah minan niyati fi zamani ta'alumil ilmi. Nah ini saya ambil dari kitab Ta'ilmu Ta'alim. Bagi seorang pelajar, seorang mencari ilmu, kita pelajarlah semua. Karena belajar itu wajib, bukan masih usia kanak-kanak atau remaja, wajib sampai meninggal dunia. Minal mahdi ilal lahdi kan, tidak terbatas kalau udah nikah selesai belajarnya. Kalau sudah jadi ustadz atau ustazah selesai belajar, tidak, wajib tetap sampai meninggal dunia. Makanya wajib kepada seorang yang mencari ilmu, yang sedang belajar, yang sedang ngaji, dari niatnya itu tadi. Jangan sampai salah niat. Itu niat tuh yang aslu, karena niat itu merupakan pokok yang paling penting pijam ahwali dalam setiap keadaan. Amal perbuatan kita apapun, apalagi itu ibadah kepada Allah, kalau tidak ada niat itu tidak ada nilainya. Amal itu diterima karena berdasarkan niatnya. Jangan sampai salah. Apalagi perbuatan baik, niat kan itu harus baik. Perbuatan buruk walaupun diniatkan baik itu nggak ada pahalanya. Liqaunya alaihi salatu wasallam, karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin hadis yang sudah sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Karena kalau di dalam madhab Syafi'i itu innamal a'malu ay sihatil a'mal itu.
Sesungguhnya sahnya amal perbuatan manusia itu biniyati, karena niatnya. Sahnya sesuatu amal perbuatan, amal ibadah karena niatnya. Salat contohnya, kalau tidak ada niat sah enggak? Pekerjaannya sama padahal mah, takbir takbir, ruku ruku, sujud sujud, tapi dia kadang enggak niat, enggak sah. Makanya ulama-ulama fikih memasukkan niat itu ke dalam rukun sholat supaya sah sholatnya, supaya jangan tertinggal niat itu, harus ada di dalam rukun sholat. Rukun puasa juga sama. Hadis sahih itu hadis yang sahih. Wan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi suratil amali dunya wa yasiru yustin niyati min a'mal akhirah. Berapa banyak kata Rasulullah dari perbuatan yang berupa perbuatan dunia, pekerjaan dunia bisa menjadi perbuatan atau amalan akhirat bihusni niyati, karena bagusnya niat. Pekerjaan dunia yang seharusnya hanya manfaat di dunia, tidak ada pahala di sisi Allah, ketika di akhirat tidak ada urusan lagi, tapi karena niatnya bagus, ternyata di sisi Allah pun dicatat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Seperti apa? Kalau akli itu seperti makan pekerjaan dunia kan, makan, minum, berhubungan, tidur itu merupakan pekerjaan mubah asalnya. Mubah itu boleh, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Manusia itu mau makan mau enggak silahkan, asalnya itu pekerjaan dunia. Ternyata pekerjaan-pekerjaan itu bisa menjadi pekerjaan akhirat, alias akan mendapatkan pahala dari Allah bihusnin niyati, karena bagusnya niat. Contoh saya makan, niatnya apa? Pengen kenyang. Saya makan niatnya adalah lit taqwa bil ibadah. Ya, supaya kita bisa takwa, bisa kuat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu dengan makan diri kita semangat. Coba kalau nggak makan, lemes kayak kapas. Minum juga sama, tidur juga sama, perlu istirahat. Kalau kurang tidur, sholat juga bisa ngantuk, bisa lupa rakaat. Nah itu niatnya dari jalan akhirat. Begitu juga kebalikannya, wa kam min amalin yatasawwar bi surati amal akhirah summa yasirun amali dunya bi su'in niyah. Berapa banyak pekerjaan akhirat bisa hanya menjadi pekerjaan dunia, ketika di akhirat tidak ada apa-apanya, tidak ada pahalanya, bisu'in niyati, karena buruknya, karena jeleknya niat. Contohnya seperti apa? Pekerjaan akhirat. Ngaji pekerjaan akhirat bukan? Sholat pekerjaan akhirat. Zikir, baca Al-Quran, ceramah, ngajar, itu pekerjaan akhirat semua. Artinya pekerjaan itu yang akan diberikan pahala oleh Allah nanti di akhirat, pekerjaan akhirat. Tapi itu hanya menjadi pekerjaan dunia, manfaatnya di dunia, di akhirat tidak ada lagi pahala dari Allah, karena bisu'in niyah, jeleknya ngaji. Saya datangnya niatnya pengen dipuji supaya rajin, yang ceramah supaya dapat amplop gede, kalau kecil gerendeng. Niatnya ngumpulin duit, bukan untuk dakwah niatnya. Baca Al-Quran juga sama, maunya yang kaya-kaya aja yang undang, yang miskin gak mau datang. Berarti itu niatnya udah salah. Harusnya dapat pahala, tapi dia dapat pahala hanya manfaat di dunia. Iya, dia di dunia dapat apa yang dia inginkan. Yang ngaji pengen pamer, mamanya gelangnya sekilo ditaruh sini, bu ayo ngaji bu, gitu. Kelihatan gelangnya, emang bener kata, emasnya banyak banget, dapat pujian doang, bener dapat pujian, tapi di akhirat nggak ada. Yang ceramah mamanya pengen ngumpulin duit, ya bener dia kemana ceramah, banyak loh, hebat ceramahnya, amplopnya banyak, karena niatnya hanya dapat duit, ya dapat duitnya aja, di akhirat nol. Nah itu kan pekerjaan akhirat hanya bermanfaat di dunia saja, karena buruknya niat. Makanya jangan sampai salah niatnya. Wa yang bagi ayan wiya al muta'allimu bi talabil ilmi ridallah. Ini yang pertama, Bu. Ini sampai jam berapa ini?
Oh, ini niat aja dulu ya. Jadi orang yang belajar itu pertama niatkan dalam hati, ini yang paling penting nih. Ridallah ta'ala. Kita niat datang ke sini untuk belajar ilmu, mengaji itu karena mencari keridhaan dari Allah. Ikhlas karena Allah. Ini yang paling tinggi niatnya. Saya ngaji karena Allah. Saya sholat karena Allah. Udah karena Allah aja. Mau dikasih pahala ke mau enggak, terserah Allah. Itu paling hebat. Ini derajatnya shodiqin wal anbiya wal mursalin. Ini derajatnya para shodiqin, para nabi, para rasul. Tidak mementingkan apa lagi. Hanya Allah aja. Saya mau dimasukin ke surga ke neraka, yang penting terserah Allah. Oh ya. Itu yang paling pertama. Makanya kita belajar ya. Walaupun kita masih dalam syariat, belum hakikat. Mungkin kalau kita belum bisa tuh. Lalu pertanyaannya, boleh nggak kalau niatnya yang lain? Seperti apa? Saya sholat duha, niatnya pengen rezeki saya lancar, boleh nggak? Nah, kan keutamanya gitu ya. Sholat duha memperlancar rezeki. Terus saya niat sholat duha supaya rezeki saya lancar, boleh nggak itu? Saya niat sholat fardu berjamaah pengen masuk surga, boleh nggak? Nah, saya puasa Senin Kemis supaya usaha saya lancar, supaya badan saya sehat, boleh nggak itu? Boleh deh. Nah, walau bagi kita ini masih dalam syariat itu boleh, dalam rangka motivasi. Tapi yang terpenting dari itu, yang paling tinggi adalah tadi ikhlas karena Allah. Kalau para wali, para nabi, para rasul sudah tidak ada niat lagi yang tadi. Saya pengen masuk surga, saya pengen lancar rezeki saya, nggak ada niatan seperti itu. Ikhlas aja karena Allah. Mau miskin, mau kaya, yang penting saya dapat ridho Allah. Kita bisa nggak seperti itu? Kadang kita ikhlasnya dibelakangin. Yang duluan apa? Pengen lancar rezeki dulu. Nah itu yang pertama paling tinggi ya. Kita berusaha coba di dalam hati kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Kalau sudah Allah ridho, apa yang kita inginkan Allah akan kasih. Walaupun memang di sini ada 5 boleh. Yang kedua wadarul akhirah aidkhulul jannah. Yang kedua mencari tempat yang indah di akhirat, yaitu masuk ke dalam surga. Saya niat mencari ilmu pengen masuk surga. Boleh nggak Bu? Boleh. Cuma tadi kedua derajatnya. Setelah yang pertama ridallah. Kita masih dalam syariat. Untuk motivasi kita. Kamu masuk surga nggak? Ayo ngaji, kan bisa gitu ya. Nah, kalau mungkin dengan kata-kata itu yang orang malas ngaji jadi bisa ngaji. Mau masuk surga nggak? Ayo ngaji, rajin, termasuk surga loh. Motivasi ya itu. Tapi derajatnya kedua. Dan ini bukan tingkatan atau derajat para nabi, bukan. Wa izalatul jahli an nafsi wa ansail juhali. Yang ketiga niatnya ingin menghilangkan kebodohan yang ada dalam dirinya dan juga yang ada dalam orang-orang yang bodoh. Itu niat kita mencari ilmu, kita belajar. Niatnya yang ketiga ingin menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Dengan ngaji insya Allah kita pintar. Dengan ngaji sedikit-sedikit kebodohan kita hilang. Baik buat dirinya ataupun orang lain. Nanti orang lain yang butuhkan kita ajarkan tuh. Lama-lama orang lain juga jadi hilang bodohnya karena kita ajarkan. Niatnya seperti itu ya. Terutama yang terdekat dulu, keluarga, kawan-kawan. Ajarin aja kalau kita sudah punya, kalau kita sudah bisa. Itu namanya mengamalkan ilmu. Yang keempat wahyaidin wa ibqal Islam. Yang keempat ingin menghidupkan agama. Dengan ilmu agama kita akan hidup, tidak mati. Kalau agama kita tidak ada orang yang mau belajar tentang agama, lama-lama akan mati. Tidak ada yang menghidupkan. Kemudian menetapkan Islam, menetapkan agama kita. Tetapnya kuatnya agama kita dengan orang-orang yang berilmu masih ada. Kalau orang yang berilmu tidak ada, yang ada hanya orang bodoh, nanti yang muncul orang bodoh akan berikan hukum, berikan fatwa, lama-lama Islam itu akan hancur, rapuh, hilang nanti.
Fa inna baqal Islam bil ilmi, karena sungguhnya tetapnya kuatnya agama Islam bil ilmi, dengan ilmu. Kalau bukan kita siapa lagi orang Islam yang akan memperkuat agama kita dengan ilmu? Makanya jangan sampai kita malas-malasan untuk belajar. Kalau kita sudah bisa, kita ajar ke anak-anak kita, ke murid-murid kita. Sedikit lagi, wala yasul zuhudu bi taqwa majali, tidak sah zuhud dan takwa dengan kebodohan. Wa angsadana sul imam, ini ada siiran yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin, namanya Syekh Burhanuddin Shahibul Hidayah, yang punya kitab Al-Hidayah. Syi'ran, satu siiran libadim, karangan para ulama. Dalam kitab ini sering ada siiran tuh. Siiran itu kalau buat kita apa tuh? Lagu-lagu dalam bahasa Arab itu, syair ya. Nah itu memang kalau dalam siiran itu ada bait-baitnya, kemudian ada lagu-lagunya itu, kaidah-kaidahnya. Kalau di dalam kitab Muhtasar Safi itu jelaskan ada 16 bahar namanya. Bahar itu untuk menetapkan lagu apa nih? Lagu apa itu namanya bahar. Ada 16 bahar di dalam kitab Muhtasar Safi yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Huri itu. Kalau ibu mau belajar silakan. Jadi kita ketahuan tuh ada siiran apa, lagunya ke sini. Di sini siirannya baharnya bar tawil, wajahnya faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun, 4 kali faulun mafailun. Fasadun kabirun alimun mutahatikun, wa akbaru minhu jahilun mutanasikun, huma fitnatun fil alamina azimatan, liman bihima fi dinihi yatamassaku. Artinya dalam dua siiran ini, dua bait siiran, fasadun kabirun alim mutahatikun, kerusakan yang besar, seorang alim, orang yang berilmu yang bermaksiat, yang melanggar. Orang yang berilmu melanggar, itu merupakan kerusakan yang besar, musibah yang besar. Dia udah tahu melanggar. Seorang polisi, penegak keamanan, penegak hukum, dia yang melanggar hukum, itu kerusakan yang luar biasa, bahaya. Tetapi wa akbaru minhu jahilun mutahatiku, tetapi lebih besar lagi kerusakan itu, jahilun mutanasikun, orang bodoh yang beribadah. Orang alim yang bermaksiat itu kerusakan yang besar, bahaya yang besar, dan lebih besar lagi bahayanya orang bodoh yang tidak punya ilmu beribadah. Pikirin sendiri. Huma fitnat fil alamin azimatan. Kedua-duanya ini, yang berilmu, yang bermaksiat, yang berdosa, kemudian yang bodoh yang beribadah, itu merupakan fitnah, bahaya yang sangat besar di dunia alamin. Lima bipi dunia tamasaku, bagi orang yang senantiasa memegang teguh agamanya. Nah itu, ini dua hal. Orang berilmu bermaksiat, berdosa, itu marah bahaya yang besar, dan orang bodoh yang beribadah. Bodoh ibadah, ibadah gimana orang gak ada ilmunya? Itu bisa merusak gitu. Nah oleh karena itu kita terus belajar agar ibadah kita senantiasa sesuai dengan ilmu-ilmunya, syarat rukunnya yang diajarkan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita istiqomah selalu hadir majelis ilmu, belajar pada guru kita, sehingga ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan sempurna sesuai dengan ilmunya dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para ustazah dan ibu sekalian, wa ta'ala subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang bisa sampaikan. Walaupun sedikit banyak kekurangannya, saya mohon dimaafkan sekali lagi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khusus untuk saya pribadi ataupun untuk kita semua, dan kita semua senantiasa berikan istiqomahan untuk selalu hadir di majelis ilmu, sehingga keutamaan dan anugerah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, masih ada waktu 5 menit, nanti jam 10 kita tutup doa. Mungkin ada yang mau bertanya? Bu, nggak ada, berarti udah jelas semua ya. Alhamdulillah. Ya langsung ya Ustaz, ya tutup doa.
Baik, baru saja dan ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, baik pula acara majelis taklim kita, ngajian kita hari ini, mudah-mudahan yang kita lakukan dapatkan ridho dan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan segala hajat, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuftahu lana bi abwabi rizqi wa taysir wa tughlaqu anna biha abwabu dhikri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa tabi bainana bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yasha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'. Allahumma ja'al ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil khair wa min ahlil ilmi wa min ahlil ibadah wa min ahlil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wal hikmah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal yaqin. Rabbana taqabbal minna du'ana min kulli hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.